Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera, sukacita buat kita semua Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengangkat hati bersyukur kepada Tuhan. Buat hari ini, terima kasih kami masih ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Makasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih berikan bagi kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan atas kemurahan Allah yang terus melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Engkau urapi kami Tuhan, kuduskan kami untuk kami dapat menerima kebenaran firman Allah yang kudus. Firman itu akan memberkati kehidupan kami, menguatkan iman kami kembali untuk kami terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Engkau Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah bagi kami, karena kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34 ya. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya bacakan firman Tuhan ini buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dunia saat ini sedang mengalami krisis dalam berbagai aspek, dalam segala aspek Bapak Ibu Saudara. Ya, baik itu secara sosial, agama, politik, pendidikan, bahkan kesehatan. Semua sedang mengalami krisis Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
semuanya menjadi sulit, ya. Keadaan ini menjadi sulit dan membuat banyak orang, menimbulkan kekhawatiran dalam kehidupan banyak orang di mana-mana, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, salah satu yang paling dikhawatirkan dalam kehidupan manusia saat ini adalah kebutuhan ekonomi, keuangan, ya, tentang kecukupan, kebutuhan ekonomi dan keuangan di dalam kehidupan keluarganya, kehidupan pribadi juga, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena memang ekonomi, keuangan itu adalah salah satu kebutuhan yang paling pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tiap hari kita memerlukan kebutuhan-kebutuhan ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita kembali kepada firman Tuhan. Ya, lagi-lagi kita kembali kepada firman Tuhan. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus dari pembacaan kita dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai ayat yang ke-34. Ya. Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang berbondong-bondong, ada ribuan orang yang mengikuti dia pada waktu itu. Ya, ini adalah salah satu poin atau bagian khotbah di bukit yang Tuhan Yesus ajarkan. Kata Yesus, janganlah khawatir akan hidupmu. Di tengah-tengah keadaan seperti ini, keadaan sulit seperti ini, Yesus mengajarkan kita supaya jangan kita khawatir tentang hidup kita. Kenapa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya? Firman Tuhan mengatakan bahwa makanan, minuman, pakaian itu memang sangat dibutuhkan dan semua itu dicari oleh semua bangsa-bangsa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena ini adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi Yesus katakan janganlah khawatir akan hidupmu. Pertanyaan saya, bagaimana? Ya kan? Dalam kondisi seperti ini, bagaimana supaya kita tetap tenang dan tidak khawatir dengan kondisi seperti ini, dengan kebutuhan ekonomi kita seperti ini? Ya, firman Tuhan katakan jangan khawatir akan hidupmu, ya. Bagaimana sih caranya, seperti apa supaya kita tidak khawatir akan hidup kita, akan kebutuhan ekonomi kita di dalam keluarga maupun di dalam pribadi kita masing-masing, Bapak Ibu Saudara? Ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang akan kita belajar dari ayat-ayat firman Tuhan yang sudah kita bacakan bersama-sama, ya, yang saya sudah bacakan buat kita semua. Ada beberapa hal yang Yesus ajarkan kepada orang-orang pada waktu itu dan buat kita saat ini, untuk kita tidak khawatir lagi akan hidup kita, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak khawatir lagi dengan kehidupan kita, dengan kebutuhan ekonomi kita? Yang pertama yang Yesus ajarkan dari teks ini yang saya pelajari, yang saya dapatkan, Bapak Ibu Saudara, yaitu ganti kekhawatiran kita dengan ucapan syukur. Sekali lagi, ganti kekhawatiranmu dengan ucapan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, keadaan saat ini, sekarang ini memang membuat banyak orang menjadi khawatir. Tapi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dilarang oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk tidak khawatir. Kata janganlah kamu khawatir. Kata jangan adalah suatu kata larangan. Jangan melakukan, jangan perbuat itu, jangan kamu khawatir. Berarti Yesus sedang melarang untuk kita tidak khawatir, ya. Jangan khawatir akan apa, Bapak Ibu Saudara? Akan apa yang hendak kamu makan, minum, pakai. Yesus katakan di ayat yang ke-26, firman Tuhan katakan di situ, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Mungkin
Keadaan ini sangat mempengaruhi keadaan ekonomi Bapak Ibu Saudara. Ya, keuangan saudara, kebutuhan untuk mencukupi, kebutuhan untuk makan, minum, pakai sehari-hari. Ini sangat mempengaruhi dan mungkin ada beberapa di antara kita yang sedang mengalami kesulitan dalam hal ini. Firman Tuhan mengajarkan kita, mari coba kita lihat. Burung-burung, pandanglah burung-burung yang berterbangan di sekitar kita, di lingkungan rumah kita, ya Bapak Ibu Saudara. Burung itu tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbungnya firman Tuhan, tapi diberi makan oleh Bapamu yang di sorga, oleh Tuhan kita yang di sorga. Bukankah saya dan saudara jauh melebihi burung-burung itu? Tuhan pasti pelihara kita. Tapi firman Tuhan katakan, jangan kamu khawatir. Lakukan firman Tuhan ini. Jangan kamu khawatir, tetapi ganti kekhawatiran itu dengan ucapan syukur, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kekhawatiran itu dilarang oleh Tuhan, tapi ucapan syukur itulah yang dikehendaki oleh Allah, oleh Tuhan. Kita buka dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18, ya. Firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-18, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan ini buat kita semua. Ucapan syukur itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan kekhawatiran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucapan syukurlah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus, ya, bagi kita semua. Bukan kekhawatiran. Karena itu hari ini ganti kekhawatiranmu akan ekonomimu, akan kebutuhan keuanganmu, digantikan dengan ucapan syukur dalam segala hal. Kalau engkau sedang berkekurangan saat ini, mengucap syukurlah dalam keadaanmu saat ini. Kalau engkau sedang kekurangan makanan, minuman, keuangan, bahkan engkau mungkin sedang sakit saat ini, firman Tuhan katakan mengucap syukurlah dalam keadaanmu saat ini. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, ya. Ketika kita mengucap syukur, ada kekuatan baru. Dan berkat Tuhan, kekuatan Allah melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tidak khawatir akan segala kebutuhan ekonomi kita yang kita perlukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, untuk kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan, ke dalam pemeliharaan Allah. Serahkanlah seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang memelihara kamu. Ya, firman Tuhan di dalam ayat yang ke-31 dan 32 dalam Injil Matius pasal 6, 31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan kita tahu kebutuhan kita akan ekonomi, akan keuangan, akan apa yang akan kita makan, minum, pakai. Semua itu Tuhan tahu dan semua itu dicari oleh semua bangsa di muka bumi ini. Dan Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Bapa kita di surga tahu itu kebutuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terlalu kamu khawatir, bahkan jangan pernah khawatir akan keadaanmu saat ini, tetapi percayakanlah hidupmu ke dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Sehingga dialah yang akan memberkati kita, memberkati saudara, mencukupi apa yang menjadi kebutuhanmu dalam ekonomimu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Karena itu firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 dan 8, saya bacakan buat kita semua. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Ya, ia akan seperti pohon
yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudara, percayakan hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memelihara hidupmu. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Andalkanlah Tuhan dalam segala kehidupanmu. Percayalah bahwa Tuhan sanggup memberkatimu, mencukupi apa yang menjadi kebutuhan hidupmu saat ini. Ya, karena itu jangan lagi khawatir. Karena kekhawatiran bukanlah yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ucapan syukur, mengandalkan Tuhan, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayakanlah. Karena dialah yang tahu apa yang kita butuhkan, dan dia yang sanggup mencukupi kebutuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-34, ayat yang ke-33, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita tidak khawatir di dalam kehidupan kita akan kebutuhan makan minum pakai kita. Firman Tuhan katakan di dalam ayat yang ke-33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi poin yang ketiga yang terakhir, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan carilah dahulu ekonomimu, kebutuhan ekonomimu, uang dan sebagainya, tapi yang Yesus ajarkan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, setiap orang, setiap kita, Bapak Ibu, saya dan saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini pasti ingin bahwa kita diberkati, berkecukupan di dalam segala hal, sehingga ya Bapak Ibu Saudaraku, kita bekerja, berusaha dengan giat tanpa mengenal lelah agar segala kebutuhan kita bisa tercukupi. Tapi mari kita belajar tips yang Yesus ajarkan, ya, cara yang Yesus ajarkan di sini, yaitu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kerajaan Allah itu berbicara bukan soal makan minuman. Kita buka dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Saya bacakan sekali lagi firman Tuhan ini di dalam Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kerajaan Allah itu berbicara tentang damai sejahtera, tentang kebenaran, dan tentang sukacita yang melimpah-limpah di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan kekhawatiran, bukan tentang makan minum, Bapak Ibu Saudara. Utamakan dulu kerajaan Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nomor satukan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, pagi-pagi, bangun pagi, mari kita cari wajah Tuhan terlebih dahulu. Berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu. Bukan kita sibuk mencari pekerjaan terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kita, tetapi berjumpa dulu dengan Tuhan. Baru lakukan pekerjaanmu, maka Tuhan akan memberkati. Sebab firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika bangun pagi kita sudah berjumpa dengan Tuhan, ya, mengucap syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketika kita bekerja, Tuhan akan memberkati pekerjaan kita. Ketika kita mencari rezeki kita, Tuhan akan mencukupkan segala rezeki kita. Tuhan pasti membukakan pintu-pintu berkat untuk mencukupi segala kebutuhan ekonomi kita. Bukan sebaliknya, Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan sebaliknya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bukan carilah dahulu apa yang hendak kamu makan, minum, dan pakai, maka kerajaan Allah dan kebenarannya akan ditambahkan kepadamu. Ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu
tentang makan, minum, pakai akan ditambahkan kepada kita, akan kita miliki dalam kehidupan kita, akan diberkati dalam kehidupan kita. Mari lakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, jangan kita balik kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan terbiasa untuk membalik kebenaran firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, bukan cari dahulu apa yang hendak kamu makan, minum, pakai. Barulah kerajaan Allah ditambahkan kepada kita. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu firman Tuhan buat kita semua pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak khawatir lagi dalam kehidupan kita? Yang pertama, ganti kekhawatiranmu dengan ucapan syukur. Sebab kekhawatiran itu bukan yang dikehendaki Tuhan, tetapi ucapan syukur itulah yang dikehendaki Tuhan. Dan yang kedua, percayakanlah hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Dialah yang memelihara hidupmu. Ya Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka berkat-berkat Allah akan ditambahkan kepada kita, akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita renungkan hidup kita saat ini. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan, sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan? Ya, apakah Bapak Ibu Saudara saat ini sedang khawatir akan ekonomimu, akan apa yang hendak kamu makan, minum, dan pakai? Mungkin saudara sedang khawatir dengan pekerjaanmu. Mungkin saudara sedang khawatir dengan kebutuhan keluargamu. Bagaimana dengan hari besok? Apakah masih ada makan? Apakah masih ada minuman? Apakah masih ada pakaian untuk kami pakai? Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Berlindung dalam firman Tuhan. Dan jangan lagi kamu khawatir akan hidupmu, tetapi mengucap syukur dalam segala hal. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Dan carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah. Utamakan Tuhan dulu dalam kehidupan kita. Baru kita melakukan apa yang menjadi bagian kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan menghendaki hal itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, jangan membalik firman Tuhan, tapi lakukanlah firman Tuhan itu sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kami berterima kasih buat firman Tuhan. Allah Roh Kudus, mari Engkau kuatkan kami melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kalau ada anak-anak Tuhan saat ini di antara kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, kami yang sedang khawatir akan kebutuhan ekonomi kami Tuhan. Akan apa yang hendak kami makan, minum, dan pakai, akan keuangan kami, akan pekerjaan kami, kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau cukupi semua itu Bapa. Roh Kudus ajari kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Supaya kami tidak khawatir lagi, tetapi biarlah ucapan syukur yang melimpah dalam kehidupan kami. Mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pemeliharaan Allah, dan kami mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan saat ini, jemaat Tuhan yang sedang berkekurangan Tuhan. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan ekonomi mereka, apa yang mereka makan, minum, pakai. Tuhan cukupkan semuanya itu Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan, keuangan mereka diberkati Tuhan. Dan biarlah anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan saat ini semakin menyadari kehidupan mereka, semakin menyadari akan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan memberkati kehidupan mereka Bapa. Berkati keluarga mereka, rumah tangga, kehidupan pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan lindungi kami dari virus corona yang sedang merajalela saat ini Tuhan. Tapi biarlah tangan Tuhan senantiasa melingkupi kami dengan kuasa darah anak domba Allah Tuhan, sehingga kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, kami bersyukur buat firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam.